pastinya kalian dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi dengan Cidebora dan Cideswita di Sekolah Minggu Tangerang City Blessing. Ya Ci, walaupun saat ini kita masih di rumah aja, tapi Cici berharap kita semua masih bisa tetap memuji Tuhan dengan semangat. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi buat Tuhan, menari buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersuka cita pada hari ini. Walaupun kami masih di rumah aja Tuhan, tapi kami mau tetap semangat memuji-Mu. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, sudah meninggikan nama Tuhan, sudah menari.
tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan lewat tayangan video yang akan kita tonton. Untuk itu sebelumnya kita mau berdoa, kita mau bernyanyi dulu. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bersuka cita, kami boleh bersorak-sorai, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu, ajar setiap kami Tuhan untuk duduk diam berkonsentrasi Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, Kau urapi Tuhan setiap guru Tuhan yang akan membagikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi Tuhan berbuah-buah banyak di dalam kehidupan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Matius 1, Lukas 2 ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Selamat pagi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, di mana kita akan bertemu kembali ya. Bagi yang udah onsite seperti di Gendang Pulau, kita tadi sudah mencobanya ya minggu lalu. Dan sekarang saya akan rekaman ya Tante Elin ini mengenai kita temanya yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Di mana minggu lalu kita sudah melihat juga ya tayangannya bahwa ada dua wanita yang berbahagia. Dia begitu berbahagia karena apa? Dia mendapat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan mengenai dia dipercaya oleh Tuhan, oleh Allah untuk melahirkan orang-orang yang luar biasa. Yang pertama yaitu Maria Elizabeth, di mana mereka, Maria Elizabeth itu udah tua loh adik-adik. Jadi bukannya masih muda, tapi kalau sudah Tuhan yang bekerja, kalau sudah Allah yang melakukan, tidak ada satupun yang tidak bisa. Segala sesuatu yang hal-hal yang tidak mungkin Allah bisa lakukan. Begitu juga Maria. Maria itu masih gadis, masih belia ya, dia nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu dia didatangi oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan mendapatkan seorang bayi, yaitu Yesus namanya. Jadi di sini kita melihat ya betapa sukacitanya kedua wanita ini ya tadi ya, yang jadi minggu lalu ya. Dan sekarang Tante Elin akan membagikan satu cerita di mana suatu kebesaran Tuhan, suatu kebesaran Allah di mana Allah mengirimkan manusia yaitu Yesus lahir ke dunia. Kita tahu semua yaitu kelahiran yang namanya Natal ya. Natal itu adalah sukacita. Natal itu Noel ya. Natal itu adalah kebahagiaan di mana Allah itu sebenarnya ya dari mula pertamanya itu dia menginginkan umat manusia itu selalu dekat kepada dia. Dia sangat kecewa pada waktu pertama kali Allah mengirimkan nabi-nabinya di perjanjian lama, ternyata masih aja
manusia itu bandel. Masih aja manusia itu keras tangguh. Sampai dia mengirimkan manusia yang bernama Yesus. Di sini adik-adik sudah tahu ya, setiap tahun kita merayakan di mana yang disebut Natal, yaitu tanggal 25 Desember. Di sini dikatakan ya bahwa begitu sulitnya, begitu menderitanya Maria ya dan Yusuf. Di situ dikatakan Maria setelah mendapat kabar ya bahwa dia hamil, Yusuf pun tadinya mau meninggalkan karena dia belum berhubungan, belum apa ya adik-adik ya. Kalau adik-adik perhatikan gambarnya ya, kita lihat tadi ya tayangannya sebentar, itu lihat di situ dia sangat ketakutan. Tapi kalau setelah dia ingat yang datang itu bukannya siapa-siapa, itu malaikat Gabriel, malaikat yang diutus Allah. Jadi dia percaya aja. Dia percaya aja, dia nurut aja sampai Tuhan mengingatkan yang namanya Yusuf. Yusuf itu boleh diingatkan oleh malaikat bahwa Yusuf terimalah Maria sebagai istrimu. Karena yang dikandung ya adalah Roh Kudus, yang dikandung adalah Yesus. Itu ya. Jadi kamu lihat ya kalau di situ ditayangkan di filmnya di mana perjuangan Yusuf dan Maria pada saat pas Maria dan Yusuf itu hamil, itu ada sensus penduduk. Jadi kalau yang berasal dari mana tuh macam-macam ya, ada yang dari Bangka, ada yang dari Medan, Batak, ada yang dari Tangerang, Jakarta, semua itu harus balik masing-masing ke kampungnya. Kalau zamannya Romawi dulu ya, karena mau disensus, mau dicatat. Ini rakyat saya ini ada berapa. Begitu juga Maria dan Yusuf. Dia begitu tertati-tati ya. Kamu kira ada delman, ada beca? Nggak ada. Zaman dulu nggak ada seperti itu. Mereka harus jalan dari Yudea ke Bethlehem. Dia jalan kaki perlahan-lahan ya. Karena nggak mungkin punya kalau terus-terusan keledainya dinaikin ya. Jadi dituntunlah ya si Maria itu sama si Yusuf itu ya. Dinaikin keledai dia tuntun. Sampai dia cari ke penginapan. Penginapan juga bukannya hotel ya adik-adik ya. Di situ dilihat satu persatu dia datengin tempat-tempat penginapan penuh. Karena waktu itu manusia banyak benar. Banyak yang orang berduit dulu yang udah pasti pada dapat. Tinggal Maria sama Yusuf dia cari sini, sana gak ada. Terus ada salah satu yang punya kayak kita mah yang punya pondokan bilang, ada juga dong kandang. Saya punya kandang, ada kandang sapi, mau kata dia. Terus bagaimana tahu gak kamu? Kalian tahu adik-adik Yusuf dan Maria itu rendah hati, dia menerimanya ya. Terlebih Tuhan yang dihamilinya, yang akan dimelahirkan. Dia di kandang domba loh, di jerami-jerami, di atas kain lampin, di atas kain-kain bekas ya. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Kalau adik-adik perhatikan, begitu mulianya Tuhan. Begitu berkorbannya Tuhan ya. Di mana Maria ya dengan lahir dengan susah payah, dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yesus. Itu di kandang domba. Jadi adik-adik asal tahu saja begitu mulianya ya Tuhan itu yang kaya menjadi miskin. Dia turun kepada manusia supaya kita menjadi kaya. Yang dia tadinya di sorga loh. Di tata kemuliaan. Tapi dia turun sebagai manusia yang ibaratnya banyak penderitaan, karena apa? Karena Tuhan ingin merasakan kesusahan kita, Dia ingin merasakan juga ya apa yang kita alamin. Ibaratnya kita nggak punya makanan, ibaratnya kita nggak punya sesuatu hal yang kita makan, Tuhan merasakan. Jadi kalian itu harus bukannya Natal itu untuk berpesta pora, tapi kita mengenang begitu baiknya, begitu besar hatinya Tuhan ya. Sampai Maria dan Yusuf mau lahir di kandang domba. Dia mau berkorban untuk kita semua. Untuk itu adik-adik harus ingat, jangan setiap mau Natal aja nih, waduh
pokoknya mesti baju baru mah mesti beli sepatu. Apalagi sekarang zamannya COVID, adik-adik harus mengerti, harus paham kesulitan orang tua ya, harus paham. Karena apa? Karena sekarang zamannya sulit. Ada yang mungkin bapaknya nggak kerja atau mamahnya di PHK atau segala macam lah yang bisa terjadi sampai saat ini. Tapi adik-adik ingat ya, kita ingat janji Tuhan, kita ingat bahwa kebesaran Tuhan itu luar biasa, di mana Tuhan datang ke dunia ini dengan cara yang sangat sederhana, yang sangat luar biasa ya, sampai di situ yang kita harus renungkan. Jadi adik-adik asal tahu saja bahwa harus merenungkannya. Kita harus menjadi dewasa rohani. Kita harus menjadi bukan Kristen yang seperti anak-anak yang terima enak aja jadi orang Kristen. Tidak. Jadi sekarang kita ini ya masa-masa sulit, kita harus mengerti. Kita harus mengerti mengenai penyertaan Tuhan itu. Kita harus pahami benar-benar kita sebagai orang Kristen itu harus bagaimana. Karena kita sudah dengar juga dari cici-cici yang cerita ya, banyak yang diceritakan mengenai kebaikan Tuhan, mengenai luar biasanya Tuhan itu, yang mungkin ada yang mengerti, ada yang tidak. Tapi sekarang Tante Elin mau ingetin lagi bahwa kalian harus tahu benar-benar bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu maha baik, maha pencipta. Sebenarnya dia bisa aja, dia gak mau turun ke dunia bisa. Tapi dia karena apa? Dia sayang sama adik-adik, ada seluruh umat manusia. Supaya apa? Supaya dia terus nanti dia bisa menebus dosa-dosa kita yang nanti kita rayakan pada Paskah nanti. Jadi Tante Elin sekiranya sekian dulu ya. Tante Elin cerita ini supaya direnungkan. Direnungkan dan juga diingat, oh iya Tuhan itu lahir di kandang domba, bukan tempat bermewah-mewah. Jadi kalian harus menyimak nanti ntar filmnya ya. Jadi begitulah, dan direnungkan supaya apa? Supaya apa yang setiap cici-cici ceritain, om-om pendeta yang bagikan, kalian ingat. Kalian harus ingat bahwa Natal itu bukan berpesta pora. Natal itu adalah harus yang benar-benar dibagikan, harus yang benar-benar dirakukan, dirasakan ya. Adik-adik, sekian dulu di mana cerita Tante Elin ini. Kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, di mana kami sudah menyampaikan firman-Mu mengenai Natal ini Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Natal membawa kedamaian bagi anak-anak kami. Biar membawa pengertian di mana makna Natal itu bukan untuk bermewah-mewah, tapi untuk mengerti bahwa Tuhan Natal itu adalah Natal yang membawa damai. Adalah Natal yang Tuhan Kau utus ya Allahku ya Tuhanku. Bahwa Engkau mengutus yang bernama Yesus yang lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Untuk merasakan apa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di mana juga sebagian dari kami sudah bisa onsite, bisa bertemu muka kebaktian sekolah minggu. Tuhan tolong jagai kami semua Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala hal-hal yang mematikan seperti COVID, jauhkan dari kecelakaan apapun Bapak. Oh Tuhan, berkati ibu-ibu gurunya juga, anak-anak guru-guru sekolah minggu, om-om yang sudah melakukan rekaman-rekaman Bapak. Kiranya Tuhan Kau yang terus membuatnya masa depan yang penuh cemerlang. Yang Tuhan masa depan yang luar biasa. Berkati Tuhan perjalanan hidup pokok-pokok cici semua yang mengajar kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, kiranya damai Natal itu terus kami bawa sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.